Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarmu? Harapan ibu kamu semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar soal ketimpangan sosial. Ibu harapkan kamu bisa lihat di buku paketmu di halaman 112 sampai halaman 135. Ya, pada kesempatan ini kita akan membicarakan soal ketimpangan sosial. Seperti apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial itu sering juga disebut dengan kesenjangan sosial, yang diartikan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan demikian mencolok yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi ataupun budaya. Jadi kalau dikatakan ketimpangan berarti di sana ada ketidakseimbangan yang mencolok ya, antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang dikatakan yang memiliki ekonomi yang tinggi, seperti budaya yang lebih maju dengan budaya orang yang primitif atau orang desa dengan orang kota. Itu sering kita lihat ketimpangannya. Menurut si Andri of Cienago menyatakan ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Jadi di dalam pembangunan ekonomi, pemerintah hanya melihat pembangunan itu hanya dalam segi pembangunan ekonomi, bagaimana supaya meningkatkan pendapatan, bagaimana supaya ada kemajuan, tetapi tidak melihat kepada aspek-aspek sosialnya, kepada kepribadian daripada masyarakat. Baik, kita akan melanjutkan. Faktor penyebab ketimpangan sosial ada dua, yaitu yang pertama disebut dengan faktor yang dikatakan dengan yang pertama adalah disebut dengan faktor alam, yaitu muncul karena terdapatnya perbedaan pemberian Tuhan kepada manusia ya. Jadi ada di sana yang dikatakan sumber-sumber ketimpangan itu. Masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dihasilkan atau diberikan oleh kehendak Tuhan. Jadi itu tidak ada kuasa oleh manusia ya. Jadi faktor ini bisa dibedakan atas dua. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Dikatakan perbedaan sumber daya alam itu adalah menunjukkan suatu daerah bisa menjadi sumber alamnya melimpah, sementara ada daerah lainnya yang tidak memiliki sumber alam yang berlimpah. Apa akibatnya? Adanya perbedaan kemampuan suatu daerah untuk mengalami suatu proses pembangunan ya. Jadi tidak heran suatu wilayah yang punya sumber daya alam yang banyak, dia lebih maju daripada sumber daya alam yang memiliki sumber daya alam yang sangat rendah. Nah, itu dia. Yang kedua adalah letak dan kondisi geografis. Jadi letak dari suatu daerah itu menentukan juga kemampuannya bagaimana untuk perkembangan daerah dan kemampuan manusianya untuk mengolah wilayahnya ya. Seperti negara Indonesia, kita dikatakan negara kita berada di dalam posisi silang, artinya berada di antara dua benua dan dua samudra yang mengakibatkan Indonesia cepat mengalami perkembangan di bidang ekonomi ya, perdagangan. Dari perdagangan berkembang juga kepada perubahan pengembangan agama, pengembangan budaya. Daerah-daerah yang memiliki keadaan geografis, kondisi geografis yang baik, maka dia memiliki peranan untuk menciptakan kemajuan suatu daerah. Jadi kalau daerahnya itu berupa dataran rendah, maka perkembangan daerah itu lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah pegunungan ataupun dataran tinggi. Nah, ini dia. Baik, kita akan melihat faktor yang kedua, yaitu faktor non-alami. Itu muncul karena kegiatan manusia. Nah, tadi kalau faktor alami itu faktor yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Nah, ini faktor non-alami itu adalah faktor yang diciptakan oleh
kegiatan manusia. Dalam hal itu kita bisa melihat yang pertama adalah pengaruh globalisasi. Jadi akibat globalisasi kita bisa melihat bahwa di sana ada kesenjangan yang dalam. Oleh karena apa? Perubahan yang cepat dan mendunia apabila negara atau daerah yang tidak mampu mengikuti kegiatan globalisasi, maka faktor dampak negatifnya mereka itu akan ketinggalan. Nah, jadi dampak ketinggalan itu akan mempengaruhi adanya kesenjangan antara orang-orang yang mampu menerima globalisasi dengan orang-orang yang ketinggalan. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Ya, beberapa kebijakan pemerintah ini pun bisa membuat satu kesenjangan sosial. Contohnya kenaikan harga LPG, ya, itu salah satunya dampak global ekonomi Indonesia. Ini orang-orang yang kelas bawah dia akan mengalami semakin menurun. Oleh karena apa? Peningkatan kenaikan LPG itu mempengaruhi kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan. Jadi kebijakan pemerintah memegang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah suatu hal yang juga menyebabkan suatu ketimpangan. Ya, tapi ada juga kebijakan pemerintah yang cukup baik yang bisa kita lihat, yaitu seperti kebijakan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk, program transmigrasi yang dari tempat yang padat kepada yang jarang penduduknya. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang mau ikut bertransmigrasi dan dia mulai punya perkembangan. Yang ketiga adalah faktor internal individu. Itu adalah bagaimana sifat kepribadian individu menerima suatu kemajuan. Dia adalah orang yang tidak pantang menyerah dan berorientasi kepada masa depan. Jadi kalau orang-orang tidak memiliki kepribadian yang baik, ini dia sulit untuk mengadakan kemajuan sehingga dia akan tertinggal, ya. Jadi itu yang menyebabkan juga dia itu mengalami ketimpangan sosial, tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan. Yang keempat adalah perbedaan kondisi demografis. Ya, demografis itu artinya adalah tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan. Jadi ini berpengaruh kepada tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Akibat kepadatan penduduk suatu daerah ini bisa juga memunculkan suatu ketimpangan oleh karena sulitnya pemenuhan di dalam sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, jadi ketimpangan sosial yang dengan kependudukan itu sangat berpengaruh di dalam pengembangan diri dan meningkatkan pendapatannya. Jadi pada kesempatan ini hanya itu yang bisa kita pelajari. Jadi kamu silakan baca di buku paketmu. Selamat pagi, sampai ketemu.